Iya betul sekali ya, kalau misalnya memang jangan sampai panic buying gitu. Kalaupun kita mau membeli sesuatu jangan sampai berlebihan gitu. Karena Betul. memang banyak juga yang memerlukan seperti itu. Apalagi mungkin alat-alat medis gitu. Dan memang sekali lagi kita juga turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk para pahlawan kemanusiaan, para dokter-dokter yang mungkin sudah berjuang untuk menyelamatkan para pasien dari virus corona ini, dan mereka juga harus berpulang. Dan Betul. semoga keluarga memberikan kekuatan dan juga ketabahan. Amin. Karena mau dibilang, kalau bisa dibilang kalau mereka ini adalah garda terdepan dari dunia kesehatan kita. Mau tidak mau mereka ini harus diperhatikan kondisinya juga. Pemirsa, satu alasan yang selalu menjadi pertanyaan adalah kekurangan APD, alat pelindung diri. Makanya tadi Dokter Vito udah bilang jangan panic buying untuk beberapa alat medis seperti misalnya sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Untuk itu kita bisa bilang ada kekurangan juga. Nah, di Indonesia itu kalau kita bicara mengenai COVID-19 artinya dokter spesialis paru yang ditugaskan paling banyak misalnya. Tapi untuk jumlahnya pun di Indonesia hanya terdapat sekitar 1.000 dokter spesialis paru, which is tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Karena menurut WHO sendiri kan dibilang kalau untuk tepatnya 2 atau 3 dokter per 100.000 jiwa. Makanya kita minta pemerintah untuk memberikan kesempatan buat dokter-dokter muda misalnya, berikanlah mereka kesempatan, beasiswa atau lain sebagainya untuk menjadi seorang spesialis. Ya, dan yang pasti memang karena memang kekurangan dari tenaga medis ini, banyak sekali juga dari spesialis yang lainnya yang diturunkan juga untuk memantau para pasien untuk melakukan yang terbaik demi kesembuhan daripada pasien COVID ini sendiri gitu. Nah, oke, baiklah pemirsa, 1 jam ke depan Insert Pagi akan menemani Anda, saya Evan Sanders. Dan saya Lenatan, tentunya kita juga masih akan memberikan informasi-informasi lainnya tentunya di Insert Pagi. Dan kalau kita bicara mengenai dari virus corona ini, kita tahu ada seorang Andrea Dian, yaitu istri dari Ganindra Bimo ini yang menjadi mungkin pasien artis atau selebritis kedua seperti itu ya, yang memang terpapar dari virus corona ini. Dan dari Bimo sendiri memang sudah membagikannya bagaimana memberikan supportnya kepada sang istri, dan Andrea Dian sendiri memang juga sudah memposting memberikan situasi pada saat dia pun diisolasi gitu, dan memang banyak sekali juga kekuatan dan juga support yang diberikan dari teman-temannya. Betul, tanggal 18 kemarin Maret akhirnya Andrea memposting mengasih tahu kepada pemirsa bahwa dia terkonfirmasi COVID-19. Sekedar informasi apa yang bisa kita tangkap bahwa kalau seandainya Anda terpapar, Anda sudah melakukan swab test, ada baiknya Anda memberitahu. Jadi semuanya yang berhubungan dengan Anda pemirsa di rumah itu bisa mawas diri atau lebih waspada. Kita lihat seperti apa liputannya Andrea Dian, ini dia. Novel coronavirus baru alias COVID-19 kian hari kian buat prihatin. Wabah virus ini jadi momok, banyak orang terpapar hingga tertular. Tercatat, data terakhir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada dini hari tadi menunjukkan 514 orang terkonfirmasi positif dengan jumlah korban meninggal 48 orang. Dunia hiburan tanah air tak luput dari renggut virus yang penyebarannya cukup jadi perhatian yang begitu serius. Detri Warmanto menjadi artis pertama yang positif terkena virus corona. Menyusul kemudian istri Ganindra Bimo, Andrea Dian juga kini mengaku positif terjangkit. Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya. Terhitung sejak tanggal 18 Maret, Andrea dinyatakan positif terpapar dan tertular COVID-19. Awalnya, Andrea sempat didiagnosa menderita DBD dan langsung diopname. Namun, beberapa hari kemudian, ia melakukan cek swab dan mencari tahu apakah dirinya terpapar COVID-19 atau tidak. Kemudian, 2 hari setelahnya aktris cantik ini dinyatakan positif. Bukan hanya kasus ini, banyak kasus didiagnosis sebagai mungkin DBD, mungkin dengan tifoid, karena memang entry pertamanya adalah demam. Jadi itu penyakit-penyakit yang didahului dengan demam. Sehingga dan itu lumrah terjadi karena diagnostik untuk COVID sendiri kan agak susah. Jadi biasanya orang datang dengan keluhan seperti itu, demam, dan kemudian didiagnosis sebagai biasanya tifoid atau DBD. Kalau dia sempat aktivitas masih mungkin dia kena dari aktivitasnya itu. Salah satu diagnosis untuk COVID adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru. Itu bisa dideteksi dengan foto ronsen. Sebelum mengumumkan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19, Andrea memang dikenal sebagai aktris yang selalu menjaga kesehatannya.
Ia kerap berkegiatan bersama sang suami tercinta melatih tubuh agar tetap bugar. Makanan yang ia makan selalu diukur dan tidak pernah melebihi batas wajar. Andrea Dian juga tidak mengkonsumsi karbohidrat namun memperbanyak protein. Namun nyatanya, di sisi lain, Andrea memiliki riwayat mengidap penyakit autoimun, di mana pada kondisi ini jadi salah satu yang paling rentan terpapar virus corona atau COVID-19. Autoimun merupakan komorbid jadinya. Komorbid itu penyakit yang menyertai dia kemudian terinfeksi jadi tambah berat. Jadi autoimun itu adalah suatu penyakit dari sistem imun sendiri yang menyerang tubuhnya sendiri. Itu makanya disebut autoimun. Dia imunnya menyerang tubuh sendiri. Kalau ada penyakit komorbid itu memang agak berat. Jadi sebagian besar yang terjangkit atau menjadi berat itu karena punya penyakit komorbid, kemudian terinfeksi ini jadi tambah berat. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri atau virus. Namun pada seseorang yang menderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuhnya melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing. Sehingga sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein yang disebut autoantibody untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Lewat unggahannya, Andrea juga turut menceritakan kondisi di mana ia diisolasi sesuai dengan protokol pemerintah. Ia berada di sebuah ruangan bersama 5 pasien lain yang bernasib sama seperti dirinya. Dara 34 tahun ini mengaku cukup beruntung mendapatkan tempat tidur, walau dengan fasilitas kamar yang seadanya. Ia menuturkan masih banyak pasien yang tidak dapat tempat istirahat yang layak. Beberapa di antaranya harus rela tidur di bangsal, bahkan di kontainer. Andrea pun menyisipkan pesan tatkala pihak berwenang membaca pesannya. Ia memohon agar para tenaga kesehatan lebih diperhatikan terkait fasilitas hingga hal mendasar untuk penanganan pasien yang diisolasi seperti sanitizer, tisu, sabun, dan air minum. Andrea mengaku kekurangan. Meski akhirnya kebutuhan air pun disediakan setelah unggahannya mendapat banyak dukungan. Lantaran penanganan pasien yang membludak, Andrea beserta pasien lain dan juga tenaga kesehatan merasa butuh bantuan pertolongan dan perhatian serius dari pemerintah. Mereka butuh sederet peralatan yang layak hingga sistem yang jelas untuk menangani wabah yang kian hari kian luas ini. Ada cara sederhana untuk kita membantu bersama lawan corona. Banyak tagar di rumah aja digaungkan secara massal. Rupanya ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Begitu syarat akan makna dan tindakan ini memberikan dampak besar agar novel coronavirus terbaru ini alias COVID-19 tak terus menyebar dan kian barbar. Tingkatkan imunitas, kemudian dengan cara konsumsi bahan makanan yang sehat, kemudian hindari untuk bepergian di tempat-tempat umum, lebih baik tinggal di rumah dan bila ada gejala ataupun rasa sakit cepat hubungi petugas kesehatan dan pelayanan kesehatan terdekat.